Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran nahwu kita karena kemarin digantikan ada acara yang sudah pada kesempatan malam hari ini. Kemarin kita telah jelaskan tentang masalah fi'il ditinjau daripada perubahannya, ya. Dan insya Allah kita langsung melalui bab yang ke-7, i'rab dalam masalah fi'il. Sebelumnya juga sebagaimana saya katakan dari sebelumnya bahwasanya bukannya seudon, bukannya seudon, ya enggak, bukannya kita itu seudon bahwasanya kita di rumah itu belum tentu belajar, belum tentu murojaah. Oleh karena itu kita harus murojaah terlebih dahulu sebab ataupun dua bab yang mana intinya mengingatkanlah sesuatu yang telah kita pelajari. Jangan sampai sesuatu yang kita pelajari tertumpuk akhirnya nggak hafal sama sekali, akhirnya nggak bisa kita pahami. Ini saking kanan apa saking kiri nih? Nampak saking banyak. Oh ngaten. Ashabul yamin apa ashabul shimal? Yamin. Nah, yamin apa itu? Yamin sana. Justru sing sepa-sepa niku sing anu senior-senior. Ya sepa-sepa gimana senior lah sepa-sepa. Dan caranya lebih jos sepa-sepa. Langsung saja. Ustaz, Ero udah berapa tuh? Ero tuh udah berapa dulu? Oke, ada 4. Lama mawon? Wafa nasab jazm. Rafa nasab jazm. Kemudian isim mabni ada berapa? Isim mabni. Oke. Mabni itu ada 6. Apa dilirik Pak Ali deh, apa ini? Dikirim mengke lho, dikirim. Ngomong subhanallah subhanallah. Bolu. Oke, bolu. Monggo yang pertama. Apa seperti kabeh pokoknya. Wali bukan. Isim mabni itu. Ya. Itu yang Saya harus cedek. Bisa kalau isim mabni kan yang saya tanyakan ya, isim-isim yang mabni. isim Enten pinten? Bapak atau lima? Walu mau. isim mabni no. Bapak atau lima? Oh, isim sana. Ya, terus. Ya itu. Mabni dengan apa? Mabni dengan apa? Itu sana. Niku loh, saya bukannya sudon kan loh, bukannya kita itu sudon, gitu loh. Tambah kayak Bapak Ibu, lawe aja deh. Isim mabni. Mabni. Bisa berbagai apa mabni to lah. Lah, iya toh. Wow. Murah Pak.
Nah, berdoa mu'rab wis. Berarti mabni iki alah. Ketemu. Isim domir, Ah. isim isyarah, Ah. isim istifham, Ah. isim mausul, Ah. isim syarat, isim ada 6 Ya boleh, bisa apa? isim apa? Adat murakabah. Oh iya. Adat murakabah. Al adadu Murakabah. yakin. Al adatul. Isim sok. Bilangan. Al adadu Ada murab kata. Baik. Ini mana apa isim dhamir? Domir kata ganti Ada pilih isim dhamir. 12 Kurang buatan. Betul. Tambahin kurang jadi. Yakin? Dua Yakin coba itu. Nah, seperti itu. Nah, Pindah. kuwi piro? Eh, Pasti tahu. anak-anakmu. Pindah. Ada pindah. Dua rumah. Telu, loro. Betul. Pindah. Kurang tambahi. Telu. Lebih papa tambah loro. Kalkulatornya 14. Berarti kira gimana ya? Bintang dari itu. Tambahan 2, berarti kan bener. Rolas itu bener. Oke, cuman yang mutakalim dibuang. Yang ada yang gaib dan yang hadir. Nah, wali. Yang kedua mana wali? Syarat. Salah. Yang ketiga. Gampang. Orang dari Ini sini salah, salah. yo. Dari pingin itu Ini salah. apa? Isyarat, wali paling Salah. baik. Ganti. Nah, atak akar isyarat meneh kok ndak darani. Kuwi meneh. Yang ketiga. Ketika isim mausul. Nah, isim mausul pinten? Mosok artinya mausul. Lah ono niku kuwi ya. Isim mausul pinten? 6 kali. Loro. Oh, jumlahnya. Nggih. Jumlahnya enten ayo bagi 2. Muannas karo muannas kali mudzakkar. Nggih, Manas. Muannase mudzakkare alati. Yang Manas. Alati, Heeh. alatani, Heeh. alai atau alati, Heeh. Yang mudzakkar. aladi, aladani, aladina. Heeh. Terus nomor 6 itu tok isim mausul niku. Nggih, Yakin. nggih. Kata. Kamu melihat. Sekarang ya tadi. Ada man, Ma. ada ma. Wo, Loh, niku nggih mausul lho. lah dereng enten catetane kula ya, San. Nggih, lek mriki teman biasanya ada ma, ada man, ada a. Nah, dan Pak Teja, kemudian yang ini nomor sekawan Isim istifham istifham kata tanya, nggih. Contohnya, man nggih. ma Man damel napa? man untuk yang makhluk hidup Nggih, yang bernyawa, ngoten nggih. Yang kedua, kalau ma untuk yang tidak bernyawa nggih. Kemudian yang nomor patri nomor gangsal, Al-ada al-murakabah. nggih. Yang nomor 6, Oh, yang pertama tadi isim syarat. yang syarat. Pun, isim dhamir, isim mausul, isim syarat, kemudian istifham, Sing biasa kula apal ini lho, Pak. kemudian kemudian isim mausul, kemudian isyarah, Syarah. terus al-adatul murab. Pak Saiful sak niki, ini kan isim sak niki nggih. Nah, ini fi'il. Fi'il yang murab itu beda.
Lo mboten tarik sing yang fi'il yang mubni yang murab. Fi'il apa isim? Pertanyaan saya fi'il yang murab. Oh, fi'il yang murab. Lalu Mboten pinten pinten. Oke, ada 3. Nggih, nama mawon. Mati bermotor lama. Nggih. Nah, fi'il yang murab mboten pinten. ora ono ning buku ora ono. Tunggu buatan enten ya. Baru buka. Sekarang golek ya. Makane alang golek. Pinten yang fi'il yang murab? Tunggal. Setunggal apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Lah kan fi'il madi mabni. Fi'il amr mabni. Berarti tinggal satu. Fi'il mudhari. Cari pengen ini. Oke, nek paling jare belajar iki nek ning omah nang sembuh nek belajar sebagai sembuh. Ngene kancane maksudnya. Sip, dalam belajar mboten ngaten mboten urip Pak mengewan. Ngaten kaya ngono wah foto sing Gus Rogi Pak Ali ngene tinggal-tinggal. Nah, kayak nek menapa jenenge kaya satu musim tadi. Dia ngatakan Pak Ali mulai dilengkap isim Sarop. isim isyarah lil qori danil ba'in. Lil qorib lil fa'il. Tapi alhamdulillah Pak. Dengan begitu kita jadi hafal. Gitu loh. Karena itu terkadang ilmu itu didapatkan bukan karena dari seorang ustaz, tetapi dari temannya bisa jadi. Karena itu saya katakan saya dulu waktu sekolah, saya hafal sampai sekarang satu kosakata ini bukan dari guru. Dari guru malah lupa, dari temennya cewek. Ani. Ahwat, boten. Oke. Boten ngoten Zat. Kan kalau di sekolah dulu kalau jam kosong, maka gantikan santri maju. Nah, santri ini ngajar. Yang dulu diajarkan guru nggak paham, kodoro diajarkan temannya malah paham. Kata tadi mungkin dalam belajar kita nggak tahu apa namanya isim isyarah lil qorib dan lil ba'id. Tapi karena ada teman kita yang menyebutkan, kita jadi ingat. Oh iya, itu loh. Dan satu poin lagi mungkin kita itu ingat dengan sesuatu ilmu itu karena terpaksa. Tatkala ditanya guru kita nggak paham, akhirnya dijelaskan, akhirnya kita jadi ingat selama-lamanya. Oh masya Allah, saya pernah ditanya guru saya begini, sampai sekarang masih ingat. Jadi saya pernah melaksanakan. Waktu kelas 3 SMP saya ditanya tentang nahwu masalah alam, sampai sekarang saya masih ingat. Gara-gara terpaksa tadi. Ditanya nggak dipaksa, ditanya langsung di depan kelas, terus puisi tergeredek, kemeringat, dan sampai sekarang masih ingat. Oh, saya berarti dulu pernah salah di sini, pernah ditanya guru di masalah ini. Jadi nggak terus. Tidak setiap bahasanya berarti itu harus dengan gurunya. Ngerti ya? Kemudian Pak Ipul, dari selesai kita Pak Ipul. Oh, jarang. Fi'il mudhari terbagi yang Pak Pinten. Fi'il mudhari ditinjau di perubahannya. Tiga ya. Yang pertama nama. Sahihul akhir. Sahihul akhir. Apa yang dimaksud sahihul akhir? Itu mudhari. Apa ini kata-kata ini? Saya ya paham nih ngomongnya susah. Intinya ngoten. Oh, ini ora perlu nganu dari hati ke hati enggak baru terakhir. Enggak. Fi'il mudhari yang Ya. pokoknya kalau tidak dimasukkan huruf ilat, Dimasukkan di mana? tidak masuk
Jadi masukkan berarti itu bukan namanya fi'il mu'tal, awal namanya sahihul akhir tapi namanya fi'il yang mu'tal. Kalau kemasukan, kalau enggak kemasukan berarti fi'il yang sahih. Apa sih bahasa ini? Aku baca dewe. Nah, enggak usah model. Bahasa kolbu. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari' ditinjau perubahan akhirnya itu terbagi jadi 3. Yang pertama fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihul akhir? Fi'il mudhari'. Oke. Ya. Tidak. Ya, apa sih? Mas Wis, Mas. Enggak mau ngomong. Ya sudah. Tidak. Wujud. Pesan kau dari mana, Dan? Fi'il yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Oke, kalau merasa dengar kata kau Ustaz Hani, dengar tak tanya Ustaz Hani. Ada piringan juga. Gimana? Lah iya, anak orang tanya antum gitu. Ya. Nama Pak Ibu? Fi'il mudhari' yang tidak diakhiri huruf ilah. Nah, Nah, Masya Allah. Yang dimaksud fi'il mudhari' sahihul adalah suatu fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Huruf ilah kan beda. Tahu kawan? Anita. Anita itu. Anita. Anak itu. Apa dong, Pak? Mantap Pak ya. Oh, malah mati. Anita sama Anita bisa mawon. Mudro ala baby. Doa ini. Apa huruf ilah kan beda huruf ilah. Gila. Oke. 10 kali 3. Kenapa? Alif, Hamzah, Wawu ya. Halo, Pak. Berarti papat. Anita kan? Anita meneh. Mudro aku. Huruf ilah kan? Nggih. Huruf ilah ya wonten 3. Mana apa lagi nopo? Aku udah semangat ngaji nih. Macamnya oke. Ya. Alif, nun ya. Loh, Oke, alif nun ya. Plus tak. Ketiga nih. Iya. Alif Non ya. nun ya. Betul sampai tak? Hah? Sebut mangke. Mantap ya. Hilang atuh lagi. Itu semangat. Mana? Itu terbilang. 3. Nama Alif. alif alif Oh, bahasa Wawu. Wawu. alif nama boleh? Wawu ya. Alif Iya, iya, iya. alif ya wawu baru. Anita kamu. Oke, Anita itu anak itu. Oh, anak itu ya. Lagi Anita itu nggak anak itu nggak sangawan yang namanya huruf mudhari'. Niku apa namanya? Huruf yang terletak di awal fi'il mudhari'. Adapun kalau huruf ilah, nah itu ada 3, alif, ya dan wawu. Ayu bukan Iya sih alif. Ayu, masyaallah. Ayu kelingan kali kemasan. Ayu. Ayu. Lagi dengan sing ayu-ayu. Terus kelingan ayu. kalian Gitu, akhir Nah, Apa mana Ustaz? nah gini. Semangat ditantang. Sesuatu ditantang kok bisa. Sing penting ngeten bae boleh. Apa amunisi lah kali kula. Kamu betul ini sih. sebenarnya yang keras ya Pak, salah terakhir. Oke, Pak Luis yang kedua. Kan yang pertama fi'il mudhari' ditinjau dari perubahan akhirnya terjadi 3 G. Yang pertama sahihul akhir, yaitu satu fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Yang kedua G, mutaakhir. Mutaakhir terbagi pinten? Ini sekolahnya bukan kelas udon loh, nggih. Daripada engko belajar terus ning rene sing di murojaah, wah aku tahu belajar ya aja. Mantap.
Nggih, mantan akhirnya nggak memiliki, karena itu sebenarnya masya Allah praktek itu sangat pengaruh untuk mengingat-ingat. Ada beda Bang Wis? Dari itu be. Iya mas, dulu mas. Tiga. Nama mawon. Anita. Nama mawon. Total akhir alif. Ya, alif. Kemudian Wawu. babu. Terus yang terakhir total ya. Ya, contoh nih, yang alif. Yang alif. Yang nggak ada di buku nggak ada itu. Karena nggak ada dibuka gitu lah, nggak ada. Roma ya. Roh, Roma. Roma di buku ada itu. Bukan Roma Yarmi. Mutar alif loh, nggih. Saro. Rawiyah. Rawiyah, Rawiyah ya. Yarwi. Rawiyah, Yarwi. Rawiyah Yarwan apa Yarwi? Yarwa Yarwa. Rawiyah Yarwa. Kalau Rawa, Yarwi. Yarwi. Kalau Rawiyah, Yarwa. Yarwa. Ini bedanya Pak. Kalau Rawa, Yarwi. Artinya apa Rawa? Meriwayatkan. Kalau Rawiyah, kalau Rawiyah artinya nah, ada yang mengatakan kalau rawiyah itu artinya segar. Kalau rawa yang artinya meriwayatkan, tapi kalau rawiyah, nah itu artinya segar, menyegarkan. Tapi kadang dalam masalah hadis rawiyah atau rawa sama saja. Kenapa? Namanya meriwayatkan sesuatu yang menyegarkan. Dari bulan kan semakin lama semakin segar. Tapi yang paling benar apa rawiyah apa rawa? Kalau masalah hadis rawa. Rawa yarwi, kalau rawiyah ya yarwa. Contoh yang kedua kan, yang mutal wawi. Ayat ini mesti buku. Da'a. Yang lainnya keduanya da'a ya terus keduanya contohnya Waza yakzu. G. Yang ya. Suara sih ketinggalan apa Anita Rupilan oh Pak Roji. Anita. Saro. Oke, ketinggalan Anita cantik. Apa itu? Kayak aneh duluan nih. Saro. Hah? Saro yang asli. Saro? Saro Yasri. Yasri. Iya, Masya Allah, tadi berjalan, Malam. Nah, kalau Saro berjalan biasa, benten nggih? Saro artinya berjalan. Tapi kalau Saro sama-sama berjalan, cuma lebih khusus pada perjalanan malam hari. Oke, sama berjalannya, tapi jalan konteks bahasa Arab itu bedanya gitu. Kalau Saro Yasiru berjalan aja. Mau siang mau malam penting berjalan. Tapi kalau Saro Yasri, nah itu perjalanan malam. Karena itu Allah katakan wa asra bihi rabbi. Kami berjalankan malam hari. Ayat ketiga. Ustaz Muzodin. Pak Abang, lewat badan. Iya. Ya, oke. Ke bawah. Nah, yang ketiga. Af'alul khamsah, apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Isim yang 5. Wih, ya ngomong gue arti nih. Fi'il mudhari yang diakhiri huruf ya. Lawan Fi'il mudhari yang diakhiri akhiri. fi'il mudhari yang bersambung Oke. dengan alif lainina Alif layarnya apa ya?
Fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jamaah. Terus alif Pastinya. terus yaul mukhatabah. Apa? Yaul Mu'annas. ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Yakin yang mukhatabah itu apa? Ya tasni ya tas. Kalau yastasnya itu pada isim musanna, i'rabna nasab atau jar? Ya tas. Ya apa sebenarnya? Ya mu'annas. Ya mu'annas. Ya mudzakkar. Ya apa jenis? Ya mudzakkar. Ya mu'annas. Mana sahabat? Mukhatabah. Enggak, ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Fi'il mudhari Mm-mm. yang bersambung dengan nun tasniyah. Ya, non tasniyah. Kok non tasniyah? Alif tasniyah. Nah, Ya menunjukkan dua. Oh iya. yang menunjukkan dua ya tasniah loh. Ya Tat. tasniyah. Tasniyah. Iya, kalau yang menunjukkan dua ya tasniah itu letaknya pada isim musanna, i'rabnya nasab utawa jar. Loh, ini kan mau ngapu sih lo asli loh nih. Ya Nggih. Nah, ya. Mas Irwan, apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Fi'il mudhari yang sambung dengan wawu jamaah, alif ya mu'annas mukhatabah. Alif apa ya? Ya alifnya lupa Mas Yan. Oh, Ya. Alif. Wawu jamaah. Oh, jamaah nggih. Ya mu'annas mukhatabah. Heeh. Alif. Alif tetap boleh. Pas. Alif. Anta. Pas. Alif tasniyah. Oke. T. Yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasmiyah, kemudian wawu jamaah dan ya muannasa mukhatabah. Seperti Pak Ali sekarang. Contoh nih. Yaf'alani taf'ai. Yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna taf'aluna yaf'alina. Taf'alina. Oh, maknanya alina. Baik. Yang alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alin. Taf'alina. Baik, kita lanjutkan. Perasaan lumayan ngajak bocor-bocor bukan itu penyadar. Gua sebenarnya kan lumayan murajaah. Nek ngomong yakin ya jamin setengah jam kan murajaah jamin. Bahkan aja dengan sebenarnya luwes. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Kita masuk pada bab yang kedua, i'rab fil fi'l. I'rab pada fi'il. I'rab yang terletak pada fi'il itu ada 3. Rafa, nasab dan jazm. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwasanya hakikatnya i'rab itu terbagi jadi 2. I'rab 4 itu terbagi jadi 2. Ada kalanya disebut dengan i'rab yang dia itu mustarak, ada yang namanya i'rab mukhtas. Ya. I'rab 4 terbagi 2, mustarak dan mukhtas. Yang mustarak ada 2, kemudian yang mukhtas juga ada 2. Yang mustarak itu ada pada i'rab rafa dan nasab. Kemudian yang mukhtas itu juga ada 2, yaitu i'rab jar dan i'rab jazm. Apa yang dimaksud dengan i'rab yang mustarak? Yang dimaksud i'rab mustarak adalah i'rab yang mana dia bisa masuk ke dalam 2 keadaan. Kalimah isim dan kalimah fi'il. Karena itu disebut dengan mustarak. Adapun yang mukhtas itu juga terbagi ada 2 i'rab. Yang pertama jar dan jazm.
jar itu khusus masuk pada kalimat isim, adapun i'rab jazm itu khusus pada kalimat fi'il. Oleh karena itu, pembahasan al-i'rabu fil fi'il di situ ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Karena kenapa? Karena i'rab jar selama-lamanya tidak akan pernah masuk kepada kalimat fi'il. Terakhir no isim. Jadi selama-lamanya i'rab jar tidak akan masuk kepada kalimat fi'il. Terus ini ya. Dan sebagaimana tadi kita tanyakan bahwasanya fi'il yang 3 itu raf'ah, madhi, mudhari' dan amr yang hukumnya mu'rab cuma 1, yaitu i'rab mudhari'. Pak Ibul kan jadi ingat ya, Masya Allah. Ustaz lali Pak Ibul, lewat. Nah tadi kata tanya gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi ketika fi'il madhi, mudhari' dan amr, 2 itu hukumnya mabni, 1 mu'rab. Yang mabni terletak pada fi'il madhi dan fi'il amr, sedangkan yang mu'rab terletak pada fi'il mudhari'. Karena itu al-i'rabu fil fi'il ini pembahasan cuma 1, yaitu fi'il mudhari'. Niki sambut, maksudnya telah kita pelajari bahwasanya yang kemarin telah kita pelajari fi'il mudhari' ya dihukumi mu'rab 1 karena dia harokat akhirnya bisa bergonta ganti, bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Jikalau fi'il mudhari' tersebut adalah shahihul akhir. Saya ulang lagi. Yang pertama, fi'il mudhari' harokat akhirnya itu bisa bergonta ganti, namanya mu'rab kan tidak satu keadaan. Bisa dhammah, harokat akhirnya nggih, bisa dhammah, bisa fathah, dan bisa sukun. Dhammah tatkala rafa, fathah tatkala nasab, sukun tatkala jazm. Contoh misalnya harokat akhirnya dhammah napa, yaktubu, yang zuru, yaftahu, yajlisu. Huruf akhirnya adalah dhammah. Ini tatkala dia itu rafa. Yang pertama, perubahan yang ketika ini harokat akhir. Bisa napa? Dhammah dalam kurung tatkala rafa. Kemudian fathah tatkala napa? Nasab. Kemudian sukun tatkala jazm. Ketiga ini jikalau napa? Shahihul akhir.
Contohnya doma misalnya yang suruh, harokatnya doma akhirnya. Kemudian tatkala nasab seperti apa? Layan surah. Kemudian tatkala jazm lam yansur. Jikalau fi'ilnya adalah sayul akhir. Kemudian yang kedua, jikalau dia adalah mu'tal akhir. Suatu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf ilat atau disebut dengan mu'talul akhir, tatkala rafa maka dia adalah dhammatun muqaddarah. Contohnya yad'u. Tanda rafanya mana? Niki dhammatun muqaddarah. Dhammahnya hanya dikira-kirakan saja. Kenapa? Alasannya dhammahnya dimuqaddarahkan, dikira-kirakan saja. Di sana ada beberapa sebab. Di antara sebabnya karena litiqal, karena beratnya mengucapkan. Mau mengatakan yad'u niku sulit, Pak. Napa menelek napa jenenge dhek lara untuk napa bibire nek emrengan. Lara karyawan. Kon munyu-munyu nggih lara, yad'u. Nek nguntu sidone. Yad'u aman tadi yad'u kan sulit. Yarmi gampang. Tapi lihat yarmiyu. Nah, sulit dia. Jadi pahami ya? Salah satu sebabnya karena sulitnya atau beratnya mengucapkan huruf ilat yang berharokat dhamma di akhir suatu kalimat. Dan dalam ilmu ikhlas sebagaimana sering kita katakan, memang di sana ada kaidah yang menyatakan bahwasanya apabila ada wawu ataupun ya yang berharokat dhammah yang terletak di akhir suatu kalimat, maka harokat dhammahnya dibuang. Karena wa in ja'ata madmumataini ta'akhara fa dhammatu istiqalan isma qala falis apa atau kering. Karena itu paham nih, kebiasaan orang ini jadi ustaz itu bukan anak pintar. Nah, sering. Jadi ini apal. Bukan karena kumpulnya saja, karena apal lawan deh. Mengkui gimana apa mana belajar yang atas pulau. Mengkui deh. Dalam kui orang ganti-ganti. Karena itu di BIPAS saya baru masuk BIPAS 2008-2009. Pokoknya kesorot terus belum. Saat ini malas saya ngajar buku. Jadi buku bayar pelajaran sorot. Hafal. Lah kita hafal. Insyaallah. 2008 sampai sekarang udah berapa tahun? 15 tahun. 15 apa lagi? 15 ya? Di pasarannya sorot saya ngasih bosan. 15 tahun. Jangan bilang kan Setahun kurang. Setahun kurang apa? wis ngelodok goreng. Ngelodok keren nonton bahasa. Oke, derek kabar yo soro meneh. Sore soro meneh. Sampai wah nabu, bukan kan pinter karena terbiasa. Kemudian yang kedua, oke, dia hukumnya apa namanya? Tatkala nasab dengan fathah. Untuk yang mutal nggih. Jadi layat wa. Layat wa. Kenapa alasannya? Harokat fathah tidak dibuat karena tidak berat layat wa, santai. Enggak berat dia dalam pengucapan layat wa, layar mia. Coba layar miyu. Layar wa. Kan berat layar u. Ini.
Kemudian tatkala dia itu jazm, ya, dia diharoki dengan apa? Untuk yang mutalah saya salah adalah hadfu harfil illah, membuang huruf ilatnya. Contoh lam, ya, de, huruf ilatnya dibuang. Ini syarat. Ya, syarat. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir tatkala i'rabnya adalah jazm, maka hadfu harfil illah, dia membuang huruf illah. Bukankah sering kita katakan di murojaah, biasanya kita sering murojaah ini fi'il mudhari' rafanya dengan dhammah, nasab pakai fathah, j-nya dengan jazmnya dengan sukun. Ini jikalau fi'ilnya adalah shahihul akhir. Ya, jikalau shahihul akhir. Adapun yang menyatakan bahwasanya dibuangnya huruf ilat ini sebagai tanda dari jazm, ya. Sebagai kita hafalkan tanda-tanda jazm sukun, hadfu nun, hadfu harfil illah. Sukun itu terletak pada fi'il yang sahih. Hadfu nun terletak pada fi'il yang mu'tal. Hadfu nun terletak pada af'alul khamsah. Sedangkan hadfu harfil ilat terletak pada fi'il yang mu'talul akhir. Nah, kemudian tatkala yang ketiga adalah af'alul khamsah. Tatkala rafa adalah subuh tunun yaf'alani, misalnya nih. Nasab layaf ala, jazm lan yaf ala. Nih, selesai pembahasan fi'il mudhari'. Langsung bab selanjutnya juz 2 nih. Ada pertanyaan badan? Monggo. Pak, nanya, kalau di gua terus gak paham bahasa Arab itu ditulis saja tuh Pak? Boleh saja. Oke Pak. Kenapa demikian? Sering saya ingatkan, ini pengalaman pulang ya. Waktu pulang mondok riyen, sering selesai saya juga sering sampaikan ke jenengan bahwasanya suatu ilmu itu terkadang kita paham tatkala belajar belum tentu. Tapi bisa jadi nanti kita itu pahamnya nanti tatkala mengajarkan. Nah, seandainya kita belajar gak punya tulisan dan kemudian kita mau mengajarkan, yang sering ngomong ke keluarga kita, ke anak kita, tapi kita gak punya tulisan, maka bagaimana untuk mengingatnya? Gak bisa. Karena itu dulu guru saya senantiasa wanti-wanti ke kami, murid-muridnya, belajar ki ojo kek takon. Pak Yai jembel apa? Fungsine apa? Manfaate apa? Oh, sudah takon. Yang pertama, jangan banyak tanya sebelum dipersilahkan oleh gurunya. Jadi nggak usah tekon digobong manfaatnya apa, nggak usah tekon sih. Yang kedua, sesuatu yang ditulis gurumu tulislah, walaupun tatkala itu kamu belum paham. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah praktekkan Pak. Saya dulu sama guru saya suruh hafalan Imriti, tak hafal nih wes. Saya dulu pernah hafal Imriti 254 bait. Enggak, cara salah. Alfiah gini titik paling boleh 500-an atau 500-an di lali. Dan waktu itu saya nggak tanya, Ustaz, nggak Ustaz. Jurumnya apalkan dia katanya, "Kok manfaatnya apa jurumnya? Kok nang ngelek duit?" Ya memang gitu. Tujuannya apa? Yang penting sudah hafalan hafalan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tulislah. Ini juga pernah tak praktekkan. Tatkala saya mengajar terus di pondok, yang pertama saya ngajar di pondok, yang kedua saya nggak paham Pak. Nahu itu apa, ya maksudnya paham cuman nggak tahu manfaatnya apa. Alhamdulillah tatkala mengajar itu saya bingung.
Iya, pengajarnya mau nggak iso, nggak terlalu paham lah dari ngomong gitu. Alhamdulillah, saya ingat pesan guru tadi, tak buka bukunya, yang dulu nggak paham tak buka bisa langsung paham. Oh begini tuh tujuannya. Jadi itu. Kalau masalah hafalan-hafalan, alhamdulillah nampaknya buahnya. Tatkala ngajar gini kadang ingat mantumannya ini, penjelasan dalam bab ini, kitab ini, syairnya ini. Jadi cepat untuk mengulang lagi memori untuk menghafalnya. Jadi 2 pesan guru saya itu kata kami. Yang pertama, jangan banyak tanya sebelum dipersilakan. Wes pokoknya tulis nggak usah kan takon. Lho iki wis total ngopo tulis meneh. Kok kowe itu kan. Lho itu toh. Yo tulisnya ngopo? Kan saya kayak tulis. Mana? Enggak ada kata-kata yang kedua ya satu tadi. Walaupun kamu udah paham, yakin kamu mendapatkan faedah. Pasti mendapatkan faedah. Karena dengan menulis mengulang itu sama aja kita menghafal. Semakin lama karena ilmu itu bitikrar. Ilmu itu dengan ulang. Dan semakin kita mengulang, semakin banyak faedahnya. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Al-af'al murabat sudah selesai. Mudhari af'al khamsah. Coba Pak. Kalau sudah, kita langsung buka halaman 58. Ini wajib hafalan pekan depan. Buatan hafalan yang jadi ingat-ingat mawon. Kok Hafalan harus diingat. diingat belum tentu ngapal ya. Diingat-ingat belum tentu ngapal ya. Kita dingin biar hafal. Deh, halaman 58. Kita masuk pada kalau fi'il mudhari kan ada berapa keadaan tadi. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Maka tatkala kita tahu rafa, nasab dan jazm, maka kita harus tahu kenapa ini dirofakan, kenapa ini dinasabkan, kenapa ini dibaca jazm. Nah, oleh karena itu kita baca sekarang. Suatu fi'il mudhari dibaca rafa itu tatkala nggak ada sesuatu amil yang masuk pada dirinya. Saya ulang lagi. Suatu fi'il mudhari dibaca rafa itu tatkala tidak ada amil yang masuk ke dalam fi'il tersebut. Oke, fi'il mudhari dibaca rafa itu apabila tidak ada amil yang masuk pada fi'il mudhari tersebut. Jadi enggak didahului amil nasab ataupun amil jazm. Maka fi'il tersebut dibaca rafa. Contoh misalnya yansuru. Kenapa dia dirofakan dengan dhamma? Karena tidak adanya amil nasab ataupun amil jazm, maka dia dibaca rafa. Kemudian misalnya lan yad'u dengan harokat dhammah muqaddarah. Kenapa harokatnya dengan dhammatul muqaddarah? Karena dia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazm. Gitu. Kemudian yang ketiga yaf'alani.
Subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Halaman 58. Kemudian yang kedua, kita masuk amil nasab itu apa saja sih? Apakah cuma lan saja? Tidak. Amil nawasib itu ada beberapa. Oke. Di sini dia Ustaz Ikrimah mengambilnya dari kitab Mukhtarat. Kalau nggak salah. Amil nasab. Mengambil dari kitab Mukhtarat. Amil nasab, di sini ada beberapa. Di antaranya adalah an, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, hatta. Napa? An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. An 6. Itu 7. Oke. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Apa no? An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Lepon enggak siapa yang lam kai, suwe. Lam kai. Oke, di Spotify itu lam kai. Kemudian tak baca jazm kan baca rofa. Supaya belum memahami biasanya gitu. Kita dulu nggak perlu diharokati, yang penting petafat. Ke atas mungkin dalam masalah huruf atop. Ya, dalam masalah atop ini saya asub apalan juga. Bil wawi wal awal funwat matawa bil wal walakin imam bait ampung. Nggih, Pak. Nama 10. Ada yang katakan 10, ada yang katakan 9. Bil wawi wal fawa amma summa hatta wa bal wala walakin imam. Itu faedahnya kita dulu menghafal manggumahnya. Masalah kana juga kita beratnya dulu menghafalnya juga dengan kaidah-kaidah sebenarnya supaya gampang. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Coba Pak Ibu, Bapak Ibu. Pernah apa ini? Pernah apa lan? Strategi mau bukan nggih? Betul setahun. Kalau strategi kan ngapal ya, Pak? Betul. Nggih namung tiang ngeten iki. Bikin nyapal. Batang kan setoran. Oh, bukan restoran. Lah kalau buatan restoran, namun ajaran siji. Kesane tatkala kita baca kan oh ini toh. Gitu. Lalu Pak Wis? An, lan, idzan, kai, Lam. juhud, Jangan lam. lam juhud, Hatta. Asal kita tahu deh. an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Wah, cepet ya. Anak muda. Ya, Mas, Mas. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Pak Ali. An lan idzan kai lam juhud hatta. Nah, Pak Tejo. Baca itu. Nggih, monggo. An, lan, idzan, kai, lam kai, lam juhud, Hatta. hatta. Nggih, Pak Tri. An, lam, Apa lan? Lan. Lan. an, lam, Lan. an, lam, Nggih, kalau lan nanti apa? Jazm beda. an, lam, Nah, an, lam, nggih, insyaallah. idzan, kai,
lam kai lam judud Juhud. lam juhud hatam. Oke, ora Ji. An lan idan lam kai Kai lam kai lam jurut hatta. nggih, Pak. An lam idan kai lam sebut ada. Masya Allah. Itu. Sing muda ya Pak. Woi, muda ini. Lam tidak kai lam dulu kata. Yo. La am An lan kai idan idan kai lam junud kai lam juhud. lam junud hatta. Mau aja lam juhud yo. Lam junud ali. Sangat sekali Mas Anip. Tep. Yang pertama an. An ini disebut dengan an masdariyah. Apa mana an masdariyah? An dalam amil nawasib ini disebut dengan an masdariyah. Ini sebenarnya penjelasan juga lumayan. Kenapa disebut dengan an masdariyah? Karena tatkala dia terletak pada suatu fi'il mudhari', itu dia bisa menjadi bentuk isim masdar. Bisa menjadi bentuk Isim masdar. 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 Wah. Jika Gimana sih? disebut masdar Karena dia bisa berubah. Ya, karena dia bisa dirubah menjadi bentuk isim masdar. Oke, sekarang lagi. Disebut dengan an masdariyah adalah karena dia itu bisa dirubah menjadi bentuk isim masdar. Contoh Allah Ta'ala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Antasumu di sini ada an. Nggih Pak Ali nggih, terangkan nggih. Wa antasumu wa antasumu khairun lakum. Ini an-nya adalah an masdariyah. An ini gitu, an masdariyah. Yang dia terletak di awal suatu fi'il mudhari'. Bentuk wa antasumu ini dia bisa berubah sebagaimana bentuk isim masdar. Dia bisa dirubah menjadi saumu kum khairun lakum. Antasumu ini bisa dirubah saumukum khairun lakum. Puasa kalian itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kalian. Karena itu disebut dengan an masdariyah. Yang dia bisa merubah fi'il mudhari' ini loh, sebagaimana bentuk saum. Soma ya sumu sauman. Sauman adalah bentuk isim masdar. Soma ya sumu sauman.
sauman. Untuk lumayan ini memang Pak. Kita jangan buat manfaat ini apa? Ini terus diulang lagi nanti. Kan aslinya wa antasum. Oke, wa antasumu lakum. Jadi Bisa berubah menjadi Bisa ditakdirkan saumukum khairul lakum. Bisa dirubah. tapi diawali dengan an. Iya, hanya dibuang lah jadi si masdar. Oh, an itu dibuang jadi Si masdar. Soma ya sumu. Soma kan bentuk isim fa'il apa? ya Saum. Sauman atau saumun, saumin silahkan. Di sini kanan sini rofa sebagai mubtada berarti maka saumu. Paham tak? Ini disebut an masdariyah, yaitu an yang mana dia bisa berubah, yang bentuk fiil mudhari' tersebut bisa seperti isim masdar. Nah, misal di sini uridu an aqra'al qur'ana. Bisa dirubah uridu pribon qira'atal Qur'an. Qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Saya berkeinginan untuk membaca Al-Qur'an. Ai qira'atul Qur'ani. Contoh, uridu an adhaba ilal masjidi. Uridu an adhaba ilal masjidi. Dirubah bisa menjadi uridu dhihaban ilal masjidi. Saya pengen berangkat menuju masjid. An-nya di sini adalah an masdariyah, yaitu an yang mana dia bisa menjadikan fi'il mudhari' itu seperti bentuk isim masdar. sisi artinya sama. Ribon? Artinya Ya kalau artinya beda dong Pak. Cuman tujuannya sama. Kalau uridu an aqra al-Qur'ana, kalau ditinjau maknanya saya pengen ya untuk aku membaca Al-Qur'an. Itu kalau diartikan cara yang terlalu. Berbeda dengan aku ingin membaca Al-Qur'an. Tapi kan tujuannya sama. Walaupun ditinjau maknanya agak berbeda. Berbeda Pak Ali. Mas dari apa pun apa? Dhihaban. Uridu dhihaban ila masjid. Saya pengen pergi ke masjid. Jadi harus tahu bentuk isim masdarnya apa. Ya. Kayak ini saumukum khairul lakum wa antasumu khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Puasa kalian itu yang terbaik bagi kalian. Sedangkan kalau di sini diartikan wa antasumu, dan jikalau kalian puasa khairul lakum, itu baik bagi kalian. Tujuannya sama, lalu beda maknanya. Dan an masdariyah ini biasanya diartikan ya jika. Atau untuk biasanya. Jadi pahami? So, nanti kita jelaskan lagi. Kita ketemu pembahasannya. Karena ada ambil nawasib itu belakang sebenarnya. Ini masuk di babak akhir dalam nahwu. Karena itu kan kita rofa, nasab, jazm. Kita rofa aja pembahasannya belum. Ini cuplikan saja. Cuplikannya kira untuk komuniti nggak apa-apa lah.
Jadi al-masdariyah itu gitu. Kenapa disebut al-masdariyah? Yaitu an yang mana dia bisa merubah fi'il mudhari itu seperti bentuk isim masdar dan masdariyah. Kemudian yang kedua, lan. Lan. Ini buatan ajeng sorot buatan balik. Sorot buatan. Buatan sah. Tadi selesaikan maksud ini. Nggih. Oke, manut ya kula. Manut panitia. Ini kali praktek ya. Dalam? Ini kali praktek. Oh, kali praktek. Oh, nggih ta jala ya nggih. Aku buat enten sorot kali praktek. Oh, nggih siap. Buatan ini nak masuk sorot lah praktek. Oh. Iya. Sekali-kali ya deh. Nah, yang kedua, lan. Lan ini menunjukkan an-nafyu, pentiadaan, disebut dengan lan nafiyah. Lan dalam konteks bahasa Arab ini bermakna penafian, enggak. Yang mana penafian tersebut, penafian badan, pentiadaan tersebut, wes, ini berlaku untuk selama-lamanya. Ya, ini berlaku, pentiadaan tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Halaman 58. Ya. 58 ketemu kan? Jadi pentiadaan menggunakan lan dalam konteks bahasa Arab ini berlaku untuk semuanya. Karena itu jangan katakan al akula. Laan pula. Saya tidak akan makan selama-lamanya. Itu lah. Ini lam. Wasian. Bocek. Melumpat. Ini mah rasa sabar ya. Rasa kue jasum. Kita bisa langsung. Contohnya apa dalam Al-Quran? Walan tardo, masya Allah. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo angkal. Selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho. Karena Allah menyatakan lan. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sini juga ada hatta. Hatta amil. Di sini amil hatta ini bukan amil nasab, tapi dia adalah nawa ambil huruf a atau kata sambung. Dalam ayat yang lain Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena itu biasanya Allah setelah ngasih lan ngasih hatta. Ya, masya Allah konteks dalam Al-Quran memberi penafian tetapi juga ngasih solusi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sehingga kamu, nah, kayak tadi, ya, walantar doakan Yahudi dan Nasrani hatta orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sehingga, ini kan solusi supaya mereka ridho itu bagaimana? Sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kalian tidak akan pernah mendapatkan suatu kebaikan sehingga kalian menafkahkan, ya, sesuatu yang kalian cintai. Itu lan, memiliki makna litakbid, penafian yang memiliki makna selama-lamanya. Ada sebagian orang mengatakan antara lam sama lan itu berbeda. Antara lan sama lan itu berbeda. Tapi sebagian mengatakan ada yang sama. Penafiannya seumur-umurnya antara lam sama lan, cuma sebagian mengatakan tidak.
Kalau lam ini masih bisa terjadi. Karena itu tatkala orang mengatakan, jangan katakan lan akul, tapi katakan lam akul. Kalau katakan lan akul memiliki makna selama-lamanya saya nggak akan makan. Tapi kalau lam akul saya belum makan sekarang, nanti bisa makan. Ini yang katakan apa namanya? Lam. Bahwasanya lam tidak selama-lamanya memiliki makna suatu pentiadaan yang berlaku tidak ada penghujungnya. Tapi katakan sebagai lain katakan tidak. Lam sama lan sama saja, yaitu bentuk penafian yang memiliki makna selama-lamanya. Contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad. Ini berfungsi pentiadaan yang memiliki makna selama-lamanya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ngerti? Inilah konteks bahasa Arab. Walam yusyrik ibaratnya. Ini lan. Sebagaimana dicontohkan, la yanjahal musyrikuna abadan. Orang-orang musyrik tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Walaupun nggak kasih abadannya sebenarnya sudah nggak akan beruntung. Sudah memiliki mana selamanya. Walaupun nggak ada abadannya berarti gitu. Kenapa sudah ada lannya? La yanjahal musyrikun. Orang-orang musyrik tidak akan pernah beruntung. Nah, ini mana lan? Selamat. Dalam? Beruntung atau selamat? Nggih, sami wa selamat. Lek selamat itu beruntung apa tuh? Beruntung. Lagi. Mesti selamanya tidak akan selamat. Oke, tidak akan pernah beruntung. Di akhirat maksudnya gini kan, di akhirat. Karena itu Allah katakan layak kel musyriku mukminan tadi berarti kan. Surat tadi saya lupa. Surat itu jadi benar surat aneh saja. Layak dia musyriku tanah hatta tu'min. Oke. Bahwasanya orang musyrik itu tidak boleh dinikahi. Jadi orang-orang musyrik nggak boleh dinikahi hatta sehingga mereka beriman. Karena itu masya Allah pentiadaan dalam Al-Quran itu sudah ngasih pentiadaan, kemudian solusi. Kata la ilaha illallah. Semua dinafikan semua. Kemudian penetapan an-nafy wal itsbat. Karena seseorang bisa diartikan sempurna itu jikalau dia memiliki dua sifat, pentiadaan dan penetapan. Ini sing ganteng loh, kecuali Ali. Woi, berarti kan ini kalah kabeh. Berbeda dengan di sini kan enggak ada yang ganteng. Bisa lek kabeh. Tapi kalau dalam penetapan menunjukkan bahwasanya sesuatu itu benar-benar sempurna. Ini gini wong lanang loh, kecuali berarti menunjukkan bahwasanya dia itu sesuatu yang sempurna. Dalam masalah asma sifat kayak gitu kebanyakan. Masya Allah tetap bisa kan cara asma sifat an-nafy wal itsbat itu masya Allah nomor pakarnya. Jadi gitu. Di sini ada pertanyaan silakan. Monggo. Dua dulu an dan lan penjelasannya. Ada pertanyaan silakan. Kalau an tadi disebut dengan an masdariyah, yaitu an yang bisa berubah menjadi suatu bentuk isim masdar. Contohnya tadi wa antasumu khairul lakum bisa ditakdirkan, bisa didhahirkan saumukum khairul lakum. Puasa kalian itu ada terbaik bagi kalian. Saumukum berarti puasa kalian. Oke. Kan saya wa antasumu dan jikalau kalian puasa. Nah, kalau ini diartikan dengan jika, itu bukan an ini nggak masuk ke dalam isim syarat. Kalau isim syarat itu bukan an tapi in.
Nggih in ismu syarat. In itu terkadang juga ada amil nasab. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Karena itu beliau nggak sebutkan in di sini. Sebenarnya in itu sendiri pun bisa apa namanya amil nasab. Jadi kalau dulu saya hafalan tuh in, an, idan, kailam, kaitan juga. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Iyakunu. Jikalau kalian itu miskin, fuqara yughnihumullah, Allah akan memberi kekayaan kepada kalian. Iyyakum minkum ya. Jikalau di antara kalian Inka, nah cuman kan in kan nggak hasil apa namanya nggak masuk pada fi'il mudhari saja. Terkadang masuk pada fi'il madhi. Itu perbedaannya. In syartiyah namanya. Terus ketika in tadi dihilangkan atau ditakdirkan menjadi masdar Atau an. Itu berarti pengertiannya juga berbeda. Beda. Kayak gini tadi wa antasumu khairul lakum. Dan Artinya jika, pripun? dan jika kamu berpuasa maka itulah yang terbaik. Jadi kemudian kalau saumukum khairul lakum, Puasa kalian adalah yang terbaik bagi buat kalian. kalian. Maknanya berbeda, tapi tujuannya sama. Kayak uridu an apa ya masjid ya. Nggih. Terus kalau di mas tadi ya Puasa. Nggih. uridu an itu hilang ya. Nggih. Ane mboten enten. Oh aneh betul. Wah, Ujungnya tetap. Diharapkan dalam masjid. Uridu dihab ila masjid. Oh aneh terus hilang. Hilang kan. Jadi enten ane meleh pripun? Jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan monggo. Kalau in dia masih bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau an nggak bisa pada fi'il madhi. Sama gitu. Allah taala alam. Monggo. Kalau nggak ada, kita buka Al-Qur'annya sesuai dengan Pak Ali.